Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarti, mahasiswa Prodi PAUD semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan satu makalah dari mata kuliah Teknis Penulisan Karya Ilmiah yang dipegang oleh dosen pengampu Bapak Noval Maliki SPD. Dalam metodologi penelitian dalam skripsi ini saya mengambil dua penelitian, yaitu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Ya. Adapun di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama proses penelitian kuantitatif, yang kedua proses penelitian kualitatif, yang ketiga proses memperoleh data atau informasi, yang keempat kapan metode kuantitatif digunakan, dan yang kelima kapan metode kualitatif digunakan. Nah baik, di sini ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama proses penelitian kuantitatif. Nah bagaimana proses untuk melaksanakan penelitian kuantitatif ini, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama, bertolak dari studi pendahuluan dari objek yang diteliti. Masalah harus digali melalui studi pendahuluan melalui fakta-fakta empiris. Yang kedua, peneliti harus menguasai teori merumuskan masalah secara spesifik. Yang ketiga, membuat rumusan masalah yang sementara. Yang keempat, menguji hipotesis dengan memilih metode yang sesuai pengumpulan data. Yang kelima, menganalisis data yang terkumpul. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, itu adalah proses penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya adalah proses penelitian kualitatif. Ada 4 langkah untuk memperoleh hasil dalam proses penelitian kualitatif. Yaitu yang pertama, menemukan masalah. Yang kedua, tahap orientasi atau deskripsi dengan Grand Tour question. Yang ketiga, tahap reduksi atau fokus tahap selection. Dan yang keempat adalah menghasilkan data atau informasi. Nah, itu proses kualitatif lebih sedikit ya dibanding dengan proses kuantitatif yang tadi. Nah, selanjutnya proses memperoleh data atau informasi. Yang pertama itu ada 4 langkah. Yang pertama, bertanya pada orang-orang yang dijumpai pada tempat tersebut. Yang kedua, menganalisis apakah jawaban yang diberikan betul atau tidak. Yang ketiga, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah mencandra kesimpulan itu seperti mengambil intisari dari kesimpulan yang sudah dibuat, gitu ya. Selanjutnya, bagaimanakah atau kapankah metode kuantitatif ini digunakan? Nah, di sini dijelaskan penggunaan metode kuantitatif, yaitu digunakan yang pertama bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Yang ketiga, bila ingin diketahui pengaruh perlakuan atau treatment tertentu terhadap orang lain. Yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Dan yang kelima, bila peneliti ingin mendapat data yang akurat. Dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-raguan. Itu adalah bagaimana proses metode kuantitatif itu
digunakan. Adapun untuk penggunaan metode kualitatif digunakan apabila yang pertama, bila masalah peneliti belum jelas. Yang kedua, untuk memahami makna di balik data yang tampak. Dan yang ketiga, untuk memahami interaksi sosial. Yang keempat, untuk memahami perasaan orang. Yang kelima, untuk mengembangkan teori. Dan yang keenam, untuk memastikan kebenaran data. Nah, itu adalah penjelasan tentang metode penelitian dalam skripsi, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Baik teman-teman semua, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan judul makalah pada kesempatan hari ini. Tentunya masih banyak kekurangan dan saya mohon maaf sekali, terutama kepada Pak dosen. Mohon penjelasan serta bimbingannya serta arahan dan tambahannya terkait dengan metode kualitatif dan kuantitatif ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.